Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami Guru Bahasa Indonesia dari SMP Negeri 1 Margahayu. Kali ini kita akan belajar tentang kebahasaan dalam teks cerita pendek. Ciri kebahasaan teks naratif, khususnya cerita pendek, yaitu terdapat 1. Kata ganti orang berhubungan dengan sudut pandang. 2. Penanda keterangan waktu. 3. Ragam bahasa sehari-hari atau tidak resmi. 4. Pemilihan kosakata. 5. Uraian deskriptif yang rinci. 6. Penggunaan majas. Dan ketujuh, kalimat retoris. Yang seperti apa kata ganti orang yang berhubungan dengan sudut pandang itu? Kita perhatikan arti dari sudut pandang terlebih dahulu, yaitu bagaimana posisi seorang pengarang dalam ceritanya. Jika pengarang posisinya sebagai pelaku utama, maka ia akan menggunakan kata ganti orang pertama, yaitu kata aku atau saya, disebut dengan akuan. Sedangkan jika pengarang posisinya menjadi orang ketiga, maka ia akan menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia, ia, mereka, atau menyebut nama pelaku. Kebahasaan yang berikutnya adalah penanda keterangan waktu. Keterangan waktu yang digunakan pengarang dalam menulis cerpen adalah menunjukkan waktu terjadinya peristiwa yang diceritakan. Contohnya, pagi, siang, sore, malam, besok, lusa, dan penunjuk hari lainnya. Berikutnya, ragam bahasa sehari-hari atau tidak resmi. Jadi, pengarang ketika mengungkapkan kalimat baik ujaran langsung ataupun kalimat tidak langsung, dia akan menggunakan bahasa sehari-hari, ya, bahasa yang tidak resmi. Mengapa menggunakan kalimat tersebut? Itu akan membuat cerpen yang dibuatnya terasa lebih nyata. Kebahasan yang berikutnya adalah pemilihan kosakata. Kosakata dalam pemilihan dan penggunaan akan memberikan gambaran yang menjadi indah cerpen tersebut. Kemudian menimbulkan keserasian makna yang tercipta. Jadi, bagaimana seorang pengarang itu menggunakan kosakata yang tepat dalam ceritanya, itu akan berakibat kepada keserasian dan makna yang tercipta dalam cerpennya. Kebahasaan yang berikutnya adalah uraian deskriptif secara rinci. Uraian deskriptif ini dapat berupa mendeskripsikan pelaku, penampilan fisiknya, ataupun kepribadiannya. Apa fungsinya? Yaitu untuk melukiskan atau menggambarkan keadaan atau peristiwa di dalam cerpen. Berikutnya adalah penggunaan majas atau gaya bahasa. Perannya adalah memperindah dan meningkatkan efek makna bacaan. Gaya bahasa dalam pembendaharaan bahasa Indonesia itu terbagi ke dalam 4 majas. Yang pertama, perbandingan. Yang kedua, pertentangan. Ketiga, pertautan. Dan yang keempat adalah perulangan. Kita lihat contoh dari majas perbandingan. Tentu saja majas ini adalah membandingkan suatu dengan yang lain. Contohnya ada majas metafora, yaitu majas perbandingan langsung, tidak menggunakan kata penanda perbandingan seperti kata bagaikan, ya, laksana,
dan seterusnya. Contohnya, Raja Siang telah bangun dari peraduannya. Nah, maksudnya di sini Raja Siang itu adalah matahari. Contoh majas berikutnya adalah personifikasi, yaitu penginsanan yang meletakkan sifat-sifat manusia atau insan kepada benda yang tidak bernyawa. Contoh, mobil itu menjerit-jerit di tikungan yang menanjak. Nah, yang biasanya menjerit-jerit kan insan ya atau manusia, tapi di sini diterapkan kepada benda yang tidak bernyawa, yaitu mobil. Ya. Kemudian contoh majas pertentangan, tentu saja isinya mempertentangkan ya sesuatu dengan hal yang lain. Contohnya litotes, yaitu majas yang di dalam ungkapannya menyatakan sesuatu yang positif dengan bentuk yang negatif. Apa tujuannya? Untuk merendahkan hati ya. Contoh, datanglah ke gubuk orang tuaku. Padahal rumah orang tuanya itu seperti istana ya atau gedung mentereng gitu. Contoh yang kedua adalah hiperbola, yaitu majas jika orang ingin melukiskan peristiwa atau keadaan dengan cara yang berlebih-lebihan. Contohnya, hatiku terbakar, darahku mendidih mendengar kabar yang kau berikan. Nah, saking ingin mengungkapkan sesuatu yang berlebih, maka disebutlah hatinya terbakar. Seperti apa ya dapat kita bayangkan hati yang terbakar ya. Nah, itu contoh dari hiperbola. Kemudian berikutnya adalah contoh dari majas pertautan. Jadi ada kata yang digantikan oleh kata yang lain yang lebih halus. Contoh nih, epimisme, yaitu adalah majas yang menggunakan ungkapan lebih halus sebagai pengganti ungkapan yang dirasakan kasar atau yang dianggap merugikan atau tidak menyenangkan. Contoh, rupanya anak ibu sudah berubah akal. Padahal maksudnya sudah gila gitu ya. Nah, ini terasa bagaimana penggunaan kata untuk menjadikan kata tersebut atau lebih halus ya. Contoh yang kedua adalah metonimis, yaitu majas yang mengemukakan merek dagang atau nama barang untuk melukiskan sesuatu yang dipergunakan atau dikerjakan sehingga kata itu berasosiasi dengan benda keseluruhan. Contoh, ayahku ke Bali naik Raja Wali. Nah, di sini apa tautannya? Ini ada Raja Wali, itu burung ya, bisa terbang. Nah, pada Raja Wali di sini adalah nama pesawat terbang ya. Jadi ditautkan antara burung dengan pesawat yang bisa terbang. Berikutnya contoh dari majas perulangan. Artinya di sini ada yang diulang. Contoh repetisi, yaitu penegasan ulang atau yang mengulangnya itu melukiskan sesuatu perulangan kata atau beberapa kata pada beberapa kalimat ya. Contoh, hidup adalah perjuangan. Hidup adalah pengorbanan. Nah, di situ ada dua kalimat dan ada kata yang diulang. Contoh yang kedua adalah tautologi, adalah majas yang mengulang kata beberapa kali dalam sebuah kalimat. Contoh, sungguh teganya, teganya, teganya. Jelas kan? Kalau yang repetisi diulang dalam beberapa kalimat, katanya itu ya. Kalau yang tautologi diulangnya dalam kalimat yang sama atau dalam sebuah kalimat tersebut. Nah, berikutnya, kebahasaan dalam cerpen yaitu pertanyaan retoris. Penggunaan pertanyaan retoris atau kalimat retoris itu yaitu kalimat yang sebenarnya tidak perlu memerlukan jawaban. Kenapa? Karena jawabannya sudah ada di kalimat itu sendiri. Kalimat retoris merupakan teknik melibatkan pembaca ya. Contoh, bukankah membohongi orang tua itu adalah dosa besar? Nah, di situ kan sudah ada jawabannya ya. Jadi ini salah satu teknik pengarang untuk melibatkan pembaca. Nah, demikian tadi
kebahasaan-kebahasaan yang ada di dalam teks cerita pendek. Sebelum kami akhiri, di sini akan kami sampaikan sebuah pantun. Pergi ke toko membeli pulpen, tidak lupa membeli buku. Jika kalian menulis cerpen, ungkapkan rasa jangan ragu. Ikan cantik si ikan lohan, burung irian si cendrawasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.